Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rida, dosen tetap program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Agroteknologi. Mata kuliah spesialis saya adalah ilmu teknologi benih. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi. Mempunyai bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dan kemampuan kepada mahasiswa tentang ruang lingkup dan peranan teknologi benih dalam pertanian, meliputi konsep biji, bibit, dan benih, perbedaan ilmu benih dan teknologi benih, serta peranan teknologi benih dalam pertanian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menguasai konsep ilmu perbenihan serta menerapkan peranan ilmu teknologi benih dalam proses budidaya tanaman secara berkelanjutan. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan perbenihan serta teknik-teknik penanganan benih. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sertifikasi benih dan persyaratan produksi benih bersertifikat. Pada mata kuliah ini, materi pembelajaran meliputi yang pertama, ruang lingkup dan peranan teknologi benih dalam pertanian, proses reproduksi pada tanaman, perkecambahan benih dan faktor yang mempengaruhi percambahan, kemunduran benih dan dormansi, produksi benih, pemasakan biji dan hubungannya dengan kualitas benih, pembersihan, pengeringan dan pemilihan benih, pengemasan dan penyimpanan benih, pengujian analisis mutu benih dan penyakit pada benih, serta sertifikasi benih. Proses pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ilmu dan teknologi benih yaitu yang pertama, student centered learning, yang meliputi diskusi, presentasi, dan ditambah materi dari saya sendiri. Yang kedua, research university, research basis learning, dosen memberikan contoh hasil-hasil penelitian untuk bahan ajar mata kuliah yang saya ampuh. Yang ketiga, learning, bahan yang disiapkan dosen maupun mampu menunjang dapat diakses lewat internet dan diskusi melalui media. Kemudian, media pembelajaran saya gunakan pada saat perkuliahan yaitu menggunakan PowerPoint yang dilengkapi dengan video. Pada praktikum dengan menggunakan modul praktikum. Untuk sistem penilaian saya terapkan itu meliputi sikap 10%, kuis 5%, tugas itu meliputi makalah dan review jurnal 10%, UTS 20%, UAS 25%, presentasi 10%, dan praktikum 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran dari salah satu materi mata kuliah ilmu teknologi benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mulai lagi mata kuliah ilmu teknologi benih dengan materi perkecambahan benih. Ya, jadi nanti kita itu membahas mengenai proses perkecambahan, pigmen, fitokrom, dan tipe perkecambahan. Proses perkecambahan, bagaimana benih itu bisa berkecambah. Apa yang dimaksud dengan berkecambah? Ya, kemudian pigmen, fitokrom, nah ini salah satu yang mempengaruhi. Ya, lihat apa itu perkecambahan? Apa itu perkecambahan? Saya tahu. Ayo. Proses pertumbuhan. Yang baik. Proses pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Tumbuhnya akar, tumbuhnya tunas. Ada perbedaan antara biji, bibit, benih? Nah, ayo Pak. Kalau sampai ke biji itu masih baru dia Pak, awal dapat sampai ke baru dia. Sementara kalau sampai ke benih dia tumbuh gitu Pak. Nah, kalau bibit? Kalau bibit dia udah misalnya udah 2 minggu
penyakit. Nah, jadi belum mulai itu patah atau tunas, ragi gula itu apa? Nah, ini berdasarkan studi. Jadi proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen inti yang memiliki kemampuan tumbuh secara normal, jadi tumbuhan baru. Nah, jadi kalau pengertian dia tidak hanya sekedar tumbuh, tapi tumbuh normal. Bagaimana maksud tumbuh normal? Ini mana ada yang tahu? Ada? Jadi maksud tumbuh normal tidak hanya muncul akarnya menembus kulit biji, tidak hanya bermula menembus kulit biji, tapi tumbuh benih yang menunjukkan munculnya akar walaupun dia kecil itu kita itu. Maka nanti nilainya ya lebih tinggi potensi tumbuh dari daya berkembang. Gitu kan? Kemudian tumbuh baru cara normal menjadi tumbuhan baru. Kemudian komponen biji juga adalah bagian ditambah yang terdapat di dalam biji, yaitu radikula dan plumula. Ya, tetap juga radikula dan plumula. Artinya berdasarkan Stoffel 2012, Stoffel ini pakar benih juga berasal dari UB Brawijaya. Nah ya, Prof. Islam Stoffel. Pertambahan suatu proses di mana radikula memanjang keluar menembus kulit biji. Di balik gejala morfologis dengan kemunculan radikula tersebut terjadi proses fisiologi dan biokimia yang kompleks. Apa maksud proses fisiologis dan biokimia? Ada yang tahu? Ayo. Apa proses fisiologi? Kalau biokimia? Ayo. Yang depan? Ada ini? Apa? Pengertian proses fisiologis dan biokimia. Jadi menyangkut kekompakan. Ya. Jadi mungkin kita tahu kalau pada tanaman yang sudah tumbuh besar itu dia memperoleh hasil makanannya dari daun proses fotosintesa. Pada benih selama dia bertambah, ya, dia belum melakukan proses fotosintesis. Nah, dari mana dia memperoleh makanan? Nah, untuk munculnya akar, munculnya bunga, itu butuh energi. Dari mana diperoleh? Dari bahan makanan yang terdapat dalam benih. Nah, makanya ada perbedaan daya ditambah antara benih berbiji besar dengan benih berbiji kecil. Dan lebih bagus daya ditambahnya benih berbiji besar karena bahan makanan lebih banyak. Jadi perumpamaannya seperti kalian makan satu piring sendiri dengan satu piring berdua, mana lebih kenyang? Ya. Jadi selama penambahan dia bahan makanannya diperoleh dari dalam benih. Bahan makanan dalam benih tersebut di awal itu belum bisa dimanfaatkan untuk pertambahan. Jadi harus ada namanya proses perombakan dari senyawa bermolekul besar yang tidak larut dalam air dirombak menjadi senyawa bermolekul kecil larut dalam air. Makanya bisa dimanfaatkan oleh beliau. Nanti kita lihat ya. Kemudian proses pertambahan ini kita lihat. Ini pada benih padi. Ya, jadi ada perbedaan nggak? Apa bedanya? Akarnya lebih dalam. Jadi kalau normal pertumbuhan akarnya terus memanjang. Ya, terus memanjang. Tapi yang akar normal dia tidak memanjang, tapi dia menembus kulit benih. Tapi dia tidak memanjang, terhenti, ya terhambat. Nah, ini termasuk dalam tahap normal. Kalau dia tidak muncul akar atau tidak muncul tumbuhan, masuknya apa? Dia normal nggak? Normal. Ini yang termasuk juga ya normal. Ya, termasuk juga begini. Oke. Kemudian, nah ini tambah
Mulanya yang terlambat atau pertumbuhannya itu tidak seperti yang seharusnya, ya. Jadi waktu kita kaji dari teknologi benih, kita lihat ini antara dalam normal dan abnormal. Yang kita inginkan adalah dalam normal. Baik semua jenis tanaman, ya, semua jenis tanaman. Oke. Ini benih kedelai, ya, sudah beredar juga, baik radikulanya atau lumulanya, ya. Jadi tanaman yang bertumbuh lebih bagus dibandingkan abnormal. Sampai sini ada yang ingin dinaikkan? Ada? Ya. Faktor yang menyebabkan perkembangan itu tidak normal secara maksimal. Ya, nanti di belakang. Ya, apa mengenai faktor itu banyak. Salah satu bisa karena embrionya tidak bagus pada saat proses pembuahan. Kedua, embryo tidak bagus. Yang kedua, masalah cadangan makanannya sedikit. Yang kedua, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, suhu terlalu tinggi, ya, suhu terlalu tinggi, kerja enzim akan terhambat. Karena protein itu sangat rentan terhadap suhu. Kalau suhu tinggi dia akan hancur. Jadi masuk denaturasi itu tidak berfungsi secara normal. Itu denaturasi. Ya. Ini tahapan metabolisme kita lihat. Jadi dalam proses penyaluran ini ada beberapa tahapan metabolisme. Yang pertama penyerapan air, inhibisi, perombakan bahan makanan, pengangkutan makanan, pernapasan, asimilasi, pertumbuhan ke gambar. Apa sih penyerapan air inhibisi? Ini tahapannya dalam bentuk gambar, ya, sama juga dapat terjadi main bentuk gambar. Ini. Jadi ini merupakan proses awal pada perkecambahan benih. Nah, itu dimulai oleh penyerapan air oleh benih. Nah, ini ada perbedaan 70 sampai 90%. Itu biasa dengan air yang paling banyak di mana? Kalau saya di daerah situ Kasma itu sampai 90% mengandung air. Sisanya baru bahan organik. Ya, jadi bisa kalian bayangkan kalau tubuh kita ini tidak mengandung air, mungkin kita ya seperti selembar kertas. Ya. Kemudian penyerapan air oleh embryo dan menyebabkan pembengkakan dari kedua struktur ini mendesak tinggi yang sudah lunak sampai retak. Ya, jadi karena penyerapan air terus menerus sampai 90%, ya, sampai semuanya. Ini ada batasan, jadi benih ini tidak terus menyerap air, tapi ada batasan sampai dia tercukupi. Jadi biasanya sampai 70 sampai 90%. Ya, karena penyerapan air telah tercukupi, ini bayi, ya, jadi kalau ada ini kobo dan karena full bakal gigi ke akuarium bakal buang. Itu fungsinya untuk pengiriman bahan makanan. Ya, jadi selama benih ini belum masak fisiologis, biasa secara visual ditandai oleh warna kulit benih, ya. Nah, itu terus dikirim bahan makanan melalui hidung. Tapi setelah masa fisiologis, nah itu akan terhenti. Tanaman tidak akan lagi mengirim bahan makanan ke biji melalui hidung, ya. Di sini pengaruh ada beberapa faktor. Yang pertama, penyakit kulit benih. Apa prioritas? Kulitnya tebal atau banyak mengandung senyawa kimia seperti tanin, asalgorokgenan. Ini yang menyebabkan benih ini susah ditembus oleh air. Ya, susah ditembus oleh air. Makanya ada beberapa perlakuan seperti apa? Perlakuan senyawa kimia, HCl, ya, sankorida atau
ada penampilan lihat video dianjurkan sebelum tanam berikut kita rendam dengan air hangat. Itu salah satunya untuk mengurangi sudah tergantung dari proses PVC. Nah, ya. Kalau gibberellin ini tidak aktif, enzim ini tidak bekerja, tidak berfungsi. Nah, jadi setelah proses PVC karena benih menyerap air, gibberellin yang menjadi aktif, ya. Kemudian gibberellin ini menguasai seluruh bagian benih sehingga menyebabkan enzim ini bekerja. Jadi ada 3 enzim dalam perombakan makanan. Yang pertama amilase, lipase, dan protease. Amilase ini akan merombak kaki menjadi gula. Ini kaki yang bermolekul besar tadi ya, dirombak menjadi gula bermolekul kecil. Lipase lipid menjadi asam lemak, protease protein menjadi asam amino. Setelah menjadi gula, asam lemak, asam amino, barulah dia bisa dikirim ke bagian bentukan atau disebut dengan embrio eksis bagian embrio. Ya. Pengangkutan dalam makanan. Jadi setelah bahan makanan yang telah dicerna tadi, gula, asam amino, dan asam lemak diangkut, ya. Setelah bermolekul kecil diangkut dari daerah jaringan penyimpan makanan menuju daerah titik tumbuh atau embrio eksis ya. Akhirnya muncullah radikula dan plumula. Ya. Biasa pada tanaman alat pengangkut apa? Yang pengangkut silen dan phloem. Kenapa dia pakai silen dan phloem? Kenapa? Kenapa? Bisa ada. Kenapa dalam benih di atas silen dan phloem itu belum dimiliki, ya belum ada pada tahap pertama. Maka proses pengangkutan atau transportasi makanan yang sudah dirombak tadi, ini dilakukan oleh atau proses difusi dan osmosis satu sel ke sel hidup lainnya. Maka karena belum memiliki jaringan pengangkut silen dan phloem, ada pertanyaan? Ini respirasi. Ada? Yang belakang? Ada? Ada yang ditanyakan? Ada? Kemudian yang kelima ini asimilasi. Ini tahap terakhir dari pengangkutan cadangan makanan. Ya. Tadi setelah diolah dari senyawa bermolekul besar, kecil, lalu dalam air, ya, dikirim, ditranslokasikan. Nah, kemudian ada proses asimilasi. Ya. Jadi pada proses asimilasi protein yang telah dirombak tadi oleh enzim menjadi asam amino ini diangkut ke titik tumbuh dan disusun kembali menjadi protein baru, terutama pembentukan protoplasma. Ya, jadi yang telah dirombak tadi disusun kembali menjadi protein baru. Ini dipergunakan untuk pertumbuhan dinding sel. Nah, pada tahap ini dalam proses pembentukan kembali buka energi dalam proses fotosintesis. Dan pertemuan tambahan terakhir, ya, jadi tahapan-tahapan tadi telah selesai, ya. Baru pertemuan kedua, kulit gigi pecah, embrio eksis mulai tumbuh. Kenapa kulit gigi eksis? Ya, yang radikula tadi kenapa bisa menjadi akar serabut? Jadi kolega, ya, ini kolega dulu baru radikula. Ini kan akar utama. Pada tanaman monokotil, akar utama ini tidak akan terus berkembang. Ya, tidak akan terus berkembang. Ya, sampai pada saat tertentu dia akan terhenti digantikan oleh akar yang tumbuh di sampingnya. Kan menjadi akar serabut. Beda dengan tanaman nikotil. Tanaman nikotil akar yang awal muncul, radikula yang awal muncul itu akan terus berkembang menembus tanah, makanya dia berakar tunggal. Ini perbedaannya.
Oke, nah ini aktivitas fitohormon dalam metabolisme pertambangan. Ya, ini bisa kalian lihat di Gardner et al 2008. Nah, saya pakai buku ini ada di pembacaan atau di pustaka ada Gardner. Ini buku bahasa Inggris tapi ada terjemahan, diterjemahkan oleh dosen UI. Ya, nah, jadi mudah kok saya memahami. Oke, nah, kita lihat awal bahwa embrio endosperma aleron. Ya, ini dalam proses tahapan divisi. Ya, kemudian airnya masuk melalui tadi mana? Nih, mikrofil ya. Selain masuk melalui mikrofil, gibberellin akan aktif. Selama proses divisi tadi gibberellin akan aktif, kemudian akan mengiringi seluruh bagian cadangan makanan yang tadi masih bermolekul besar. Sudah. Selama mengiringi, dia akan aktifkan tadi beberapa enzim. Enzim apa? Enzim amilase ya, lipase ya. Mengaktifkan beberapa enzim tersebut untuk merombak senyawa bermolekul besar menjadi senyawa bermolekul kecil sehingga bisa dibawa ke daerah embrio. Oke. Saat proses enzim tadi baru muncul sitokinin dan auksin. Nah, sitokinin auksin itu apa? Ya, untuk pemanjangan sel, pembelahan sel, ya, untuk mendukung munculnya akar. Nah, ya, auksin, air. Ini kolektif, ya kolektif tadi. Kenapa auksin di bawah? Jadi auksin ini dia akan sampai itu terdapat dua pigmen pitokrom yang sifatnya reversibel, bolak-balik. Jadi sifatnya bolak-balik. Jadi dua pitokrom ini dikenal dengan pitokrom merah dan pitokrom inframerah. Nah, dua ya. Ingat pitokrom merah dan pitokrom inframerah. Yang merah ini mengabsorpsi atau menyerap sinar merah. Yang inframerah ini menyerap sinar inframerah. Tapi sifatnya itu bolak-balik. Nah, seperti gambar di slide ini. Jadi kalau begini menyerap pitokrom merah, ya, menyerap cahaya sinar merah oleh pitokrom merah, ini akan berubah menjadi pitokrom inframerah. Nah, ini yang akan merangsang pertambahan. Tapi kalau begini dia mendapatkan cahaya inframerah diserap oleh pitokrom inframerah, ini akan berubah menjadi pitokrom merah. Nah, ini akan menghambat pertambahan. Jadi sifatnya bolak-balik. Contoh, bila pada benih yang sedang beremisi diberikan cahaya merah, itu biasanya pada 660 sampai 676 nanometer. Ini maka akan menyebabkan pitokrom merah ya, karena cahaya merah berubah menjadi pitokrom inframerah. Ini menimbulkan reaksi merangsang pertambahan. Ya, kalau kita berikan pitokrom inframerah, apa terjadi? Ini kan diberikan cahaya merah, diserap oleh pitokrom merah, berubah menjadi inframerah. Pitokrom inframerah ini akan merangsang pertambahan. Kalau pada tahap awal ini kita berikan cahaya inframerah, bukan cahaya merah, apa yang terjadi? Dapat lambat. Kenapa? Karena sifatnya bolak-balik. Karena diberikan inframerah, dia akan berubah menjadi merah, sehingga akan menghambat jalan lipat. Jadi potensial tersebut itu setelah dia muncul ke atas permukaan tanah dalam rangka kali dia akan jatuh ke bawah. Ya, karena tanaman tersebut sudah bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi tidak membutuhkan lagi cadangan makanan dari dalam ketika. Sedangkan hipokea, nah ini muncullah radang dua diikuti dengan pemandangan pemula. Yang pertama, hipokotin tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan
tentang kotilelon yang tidak jelas. Beda dengan tanaman epidea. Tadi seperti molekul tadi. Ya, jadi lagi seperti disebutkan yang awal itu adalah kolektif. Nah, inilah maksudnya melindungi pada lumrah menembus tanah. Nah, kolektif berupa pelindung bujuk dan daun. Nah, setelah muncul daun, kolektif ini juga akan berkembang, terus berkembang ya, hingga dia berwarna hijau dalam proses fotosintesis. Nah, ini videonya. Jadi kotilelonnya itu tetap berada di dalam tanah. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan tentang tipe pertambahan atau proses pertambahan? Ada? Ya? Nah, ini kenapa ada miring tidak memiliki cahaya matahari? Cahaya matahari. Oke, ada tugas? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, nanti sudah ini, ya. Nanti sudah ada ini sampai jumpa pada pertemuan minggu Ramadan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah yang saya ampuh di program studi Agroteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.